Ketemu lagi bareng saya Zaki Akbar di Open Mind. Nah, kali ini saya kedatangan 3 pemimpin redaksi. Mereka adalah pemimpin redaksi Harian Fajar, Berita Kota Makassar, dan Fajar TV. Di sini kita masih membahas seputar pandemi, tapi dari sisi kacamata media. Seperti apa perbincangan kita? Ikuti saya. Assalamualaikum Pak Pemret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Saki. Kali ini beda ya. Saya kehadiran, sebenarnya bukan open mind ini, forum Pemret. Karena saya kehadiran 3 Pemret senior, 1 Pemret Harian Fajar, Pak Arsyad Hakim. Apa kabar Pak? Baik, Bung Saki. Yang kedua ada Pemret Harian BKM, Pak Rustam. Ya, baik, alhamdulillah. Yang terakhir ada kolega saya, masih muda, Pemret Fajar TV, Pak Heru. Siap, terima kasih telah diundang di forum ini. Oke, kita masih membahas soal COVID, tapi beda ya, kita memandang COVID ini dari kacamata media, Pak. Jadi bagaimana peran media dalam membantu program 3M ini. Nah, Pak Arsyad, Harian Fajar menjadi pionir kan di Sulawesi Selatan. Sebagai media yang selalu menjadi referensi, bagaimana Harian Fajar membantu memerangi COVID ini? Terima kasih Bung Saki sudah diundang di acara yang sangat bagus ini. Terus terang, sejak pandemi, media di Indonesia termasuk tentunya Harian Fajar yang punya basis di Makassar, Sulawesi Selatan, itu bersama dengan pemerintah melakukan edukasi ke publik. Itulah salah satu tugas media, bagaimana COVID-19 bisa diketahui oleh masyarakat. Karena kita mampu mencegah, mengobati ketika masyarakat tahu apa ini COVID. Makanya tugas media di situ menyampaikan kepada masyarakat, tapi bukan menakut-nakuti. Kita melakukan edukasi dengan berita-berita bahwa ini loh bahayanya ketika orang COVID cepat sekali menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya orang yang terkena COVID kalau cepat ditahu itu lebih bagus dibanding mereka misalnya OTG, dia kemana-mana, sehingga menyebarkan COVID kepada orang-orang yang juga tidak tahu bahwa orang tersebut adalah OTG. Jadi kita sangat mendukung program pemerintah, apalagi ada dulu duta COVID, kemudian ada rumah sakit khusus, dan mencari orang-orang COVID yang ada di Sulsel, kemudian menempatkan di tempat khusus. Itu lebih bagus dibanding misalnya di daerah semua ikut menangani, sementara ini kan COVID ini sesuatu yang baru, belum pernah ada sebelumnya pandemi COVID ini tiba-tiba muncul Januari, kita masih ketawa-ketawa semua. Pada saat kita lihat di Wuhan, bagaimana pemerintah Wuhan itu melakukan karantina wilayah yang sangat luar biasa. Di luar Wuhan, di Indonesia kita ketawa semua. Bahkan muncul cerita-cerita yang lucu. Kita ini orang Indonesia kebal, apa dan sebagainya. Sampai pemerintah sempat ambil guyon soal itu, Pak. Iya, nanti Maret setelah kita tahu ada orang Indonesia positif COVID 5 orang itu, baru kita semua panik. Ternyata di luar 5 orang itu sudah COVID ini sudah menyebar di mana-mana. Dan kita kelebakan soal itu. Oke, di awal-awal COVID semua orang panik, Pak. Mungkin termasuk media juga panik. Nah, BKM dalam situasi itu bagaimana? Iya, terima kasih. Saya mencoba melakukan kilas balik ke belakang ketika COVID pertama kali masuk di Makassar di bulan Maret ya. Ketika itu media, termasuk Berita Kota ketika itu,
tergolong euforia. Pemberitaannya tentang berapa lagi jumlah yang positif, siapa lagi yang terpapar, dan bagaimana nasibnya, dan segala macam yang berbau terkesan bahwa ada hal baru di Makassar ketika itu terkait dengan COVID. Seolah-olah ada isu baru lah, dan itu adalah fakta. Isu baru itu mencuat, akhirnya menjadi Jualan, pemberitaan, menjadi jualan yang berpotensi besar untuk media ketika itu. Namun dalam perjalanannya ternyata COVID ini tidak bisa berhenti. Akhirnya kemudian pemerintah menetapkannya sebagai sebuah pandemi. Kita pun ketika itu bukan hanya teman-teman di luar, kita di dalam kantor saja sempat terkena sindrom ketakutan juga waktu itu. Karena jangan sampai kita juga terpapar. Akhirnya mindset untuk pemberitaan kemudian kita ubah. Dari yang sebelumnya kita memberitakan tentang angka kematian, angka yang terpapar, dan penyebab yang lain-lain, kita mencoba mengubahnya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat edukasi kepada masyarakat. Itu sejak kapan pola itu berubah? Kurang lebih sekitar 1 bulan pandemi ini berjalan, berubah pola pemberitaan. Jangan sampai kita memberikan pemberitaan yang menakut-nakuti masyarakat. Sementara ini kondisi bukan kondisi yang baik, ini buruk ketika itu. Akhirnya edukasi itu kita pilih, menyampaikan bahwa untuk mengurangi penularan COVID-19 ini kita harus melakukan seperti ini. Di antaranya rajin berolahraga, termasuklah yang 3M kemudian itu yang akhirnya pemerintah menetapkannya sebagai sebuah program. Itu sudah menjadi bagian dari pemberitaan kita di awal-awal. Jadi jauh sebelum program menetapkan itu, media sudah bermain di dalamnya, mengambil peran. Nanti di belakang baru kemudian diterapkan sebagai sebuah program khusus. Fajar TV sendiri dalam menghadapi COVID ini seperti apa proyeksinya? Ya, sejauh ini Fajar TV sejak 8 bulan lalu ya. 8 bulan lalu itu kita sudah ini soal sistem ritme kerja itu sudah mengubah ritme kerjanya untuk menghindari yang namanya ada klaster perkantoran. Kita telah mewanti-wanti kepada khusus untuk jurnalis memang bersentuhan langsung dengan orang-orang di luar itu, melarang, bahkan ada sampai 1 bulan 2 bulan itu kita tidak pernah ketemu dengan jurnalis, melarang mereka masuk ke kantor, hanya bisa mengirim gambar by email atau by WA. Itu yang diterapkan juga sama Fajar TV ya? Itu yang diterapkan. Jadi kita menghindari yang namanya klaster perkantoran. Itu dalam hal sistem ritme kerja. Nah, selain itu memang Fajar TV membuat beberapa iklan, bahkan spot namanya spotnya kalau di televisi itu spot iklan terkait dengan bahaya COVID. Termasuk terakhir ini yang pesan ibu itu kita mendorong itu membuat iklan agar masyarakat benar-benar mengetahui bahwa harus 3M penerapan protokol kesehatan itu harus diterapkan. Jadi memang kita sekarang di Fajar TV itu yang dulunya 3 orang tengah dalam satu program, sekarang bisa sampai hanya 2 orang yang menjalankan demi penerapan protokol kesehatan di kita. Memang ada kemarin kan heboh pengurangan karyawan, Pak. Ada yang dirumahkan, bahkan ada sampai PHK. Nah, Harian Fajar sendiri sempat melakukan itu. Kondisinya sekarang seperti apa, Pak? Maksudnya? Iya, ini kan sudah masuk era kebiasaan baru. Sudah masuk masa transisi ke new normal atau kebiasaan baru. Jadi memang ini juga di media dilakukan secara bertahap. Pada saat Sulsel masih masuk zona merah, kita juga membatasi aktivitas, tapi informasi itu kan publik selalu menunggu sajian informasi teraktual. Jadi media itu tidak boleh berhenti menyajikan informasi yang aktual. Makanya kebijakan redaksi Harian Fajar mulai pada Maret itu karyawan sebagian besar itu bekerja dari rumah. Bagaimana dengan fotografer dan reporter? Mereka tetap meliput tapi tidak lagi datang ke kantor. Mereka meliput, mengirim dari luar, pulang istirahat ke rumahnya.
Yang masuk di kantor adalah para redaktur, kemudian pra desain, karena mereka harus menata sendiri rubrik di setiap halaman di Harian Fajar. Banyak langkah-langkah yang kami lakukan, misalnya sejak Maret sampai September itu tidak lagi menerima tamu siapapun kecuali tamu itu rekomendasi dari direksi. Diterimanya pun di tempat khusus, misalnya di lantai 19 dan lain-lain. Ada lagi yang kita lakukan yang lain. Di Harian Fajar itu semua karyawannya dilakukan rapid. Karena awalnya kan cuman ada rapid test, belum ada swab test, makanya di Fajar itu 2 kali melakukan rapid test massal kepada seluruh karyawan. Yang dinyatakan reaktif itu kita istirahatkan sampai kondisinya betul-betul bagus. Bicara soal rapid, ini ada isu menarik soal rapid. Nah, tadi kita ngomong soal rapid. Harian Fajar sudah lakukan itu. Bagaimana dengan BKM dan Fajar TV? Ya, khusus kami di Berita Kota, rapid itu dilaksanakan secara mandiri oleh teman-teman. Karena teman-teman itu kan banyaknya bertugas di lapangan. Kami tidak selama pandemi berlangsung, kami tidak melakukan pembatasan khusus terhadap teman-teman di lapangan. Karena kami berprinsip bahwa informasi yang perlu disampaikan ke masyarakat patut didapat oleh teman-teman di lapangan. Itulah yang kemudian kami olah. Kalaupun terkait dengan menjaga kesehatan mereka di lapangan, rapid test kami minta ketika pemerintah Kota Makassar dan yang lain-lain, instansi yang lain melakukan hal yang sama, misalnya rapid test massal, kami minta arahkan kepada teman-teman untuk mengikut ke situ. Termasuk ketika ada swab test yang dilaksanakan di setiap kecamatan. Teman-teman kami arahkan ke sana. Dan alhamdulillah laporannya sampai saat ini tidak ada yang terkonfirmasi positif. Fajar TV Ya. pun seperti begini. Ya, sama dengan BKM, kita sebenarnya tidak mengarahkan, tidak secara ini, massal, secara mandiri teman-teman silakan rapid test. Sejauh ini alhamdulillah soal kasus-kasus di ini alhamdulillah tidak pernah ada, tapi teman-teman ada beberapa yang memang sudah lakukan rapid test swab, walaupun sebenarnya masih ada yang belum ya. Termasuk saya sudah swab juga bersamaan sudah swab. Jadi itu yang ini. Jadi sudah tidak domba-domba. Tidak berlomba. Dan bahkan ini menjadi sesuatu bagi saya, kalau di luar dari bahwa sebagai orang media, saya biasa menyampaikan ke masyarakat kalau ada ketemu kumpul, jangan takut swab. Swab seperti ini. Nah, ini yang menarik. Nah, sampai sekarang sugesti masyarakat tentang swab itu mengerikan, Pak. Betul. Rapid, jangankan swab, rapid pun mengerikan. Betul. Termasuk kita mungkin di awal-awal. Nah, bagaimana media, khususnya ketiga media ini, memberikan edukasi soal itu ke masyarakat? Mungkin kalau Pak Heru sudah secara langsung memberikan, Harian Fajar dan BKM seperti apa menyampaikan itu secara publik? Ya, oke. Pertama memang tidak cukup dengan himbauan-himbauan, tapi kita cukup bisa juga dengan aksi. Makanya ketika rapid test itu mulai dilakukan di Sulsel, Fajar juga menampilkan foto ketika karyawan Harian Fajar itu melakukan rapid test di lantai 4. Jadi ada contoh, Pak, ya? Ada contoh. Jadi masyarakat itu kan biasanya begini, kalau cuman baru sebatas imbauan, dia belum yakin betul. Tapi ketika sudah ada contoh, sama dengan ini untuk penggunaan vaksin. Saya sangat tertarik dengan statement Pak Gub mengatakan, saya menjadi orang pertama di Sulsel untuk vaksin ini. Artinya ketika pemimpin seperti itu, apalagi yang membuat kita ragu? Jangankan kita ini pimpinan saja sudah siap menjadi menjalani vaksin ini. Jadi, begitu juga rapid dan swab test. Kalau swab test ini pemerintah sendiri misalnya takut, pasti nih masyarakat ragu. Nah, makanya selalu harus ada contoh yang dilakukan oleh pengambil kebijakan, termasuk media. Kita mengulas terus, tapi kita sendiri tidak melakukan itu kan bisa berimplikasi. Nah, masyarakat kan termakan sugesti berawal dari kisah-kisah cerita-cerita luar, Pak.
Nah, media sendiri misalnya BKM, bagaimana cara membelokkan isu-isu ini supaya orang yakin untuk mengikuti swab test? Iya, kita mungkin Trik-triknya apa begitu? ya kita mungkin masih ingat ya, di awal-awal pelaksanaan rapid test itu pro kontra muncul, Iya, bahkan penolakan rame-rame malah, betul. khususnya di Makassar sini. Karena itu termakan isu konspirasi. Betul. Teori konspirasi. Terlepas dari teori itu, tapi faktanya bahwa ada pro dan kontra di tengah masyarakat Betul, kita. betul. Nah, media berusaha untuk mengambil peran di tengahnya. Berita Kota mencoba mengambil peran itu dengan menyampaikan bahwa rapid test ini fungsinya seperti ini. Rapid test ini kan istilahnya bukan hasil akhir. Akan ada hasil akhir ketika swab. Iya. Tidak apa-apa masyarakat ikut pertama untuk rapid test dulu. Setelah rapid test nanti kita lihat seperti apa kelanjutannya. Kita juga mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat dengan meminta pandangan-pandangan mereka yang berkompeten di bidang itu. Mereka yang ahli di bidang itu. Mereka kita tampilkan dengan memberikan penjelasan-penjelasan. Misalnya kalau tidak ikut rapid test akan ada dampak seperti ini yang muncul. Kalau ketika Anda ikut rapid test akan ada proses seperti ini yang akan Anda lalui. Ketika Anda rapid test belum tentu Anda dinyatakan positif. Itu intinya, saya kira. Begitupun dengan swab test. Iya. Ya. Pun misalnya dia dinyatakan reaktif, itu juga belum tentu dia positif corona. Betul, ya. Tapi ketika dia reaktif, pasti imunnya itu rendah. Nah. Pada saat imun rendah, pasti semua gampang masuk. Makanya imun selalu harus ditingkatkan. Nah, yang satu jadi ketakutan warga kan ketika sudah dia di swab test dan positif. Nah, ini yang jadi dilema juga. Ya. Karena banyak yang merasa dikucilkan begitu. Ya. Nah, ini peran media di sini. Nah, itu. Penting. Dari Fajar TV sendiri mungkin karena umumnya masyarakat terlebih cenderung melihat langsung melalui visual. Nah, Fajar TV mengakali itu seperti apa? Iya. Yang jelas corona itu bukan aib ya. Jadi sejak awal kita sudah sampaikan bahwa kita coba mencari beberapa orang yang pernah jadi penyintas ya. Penyintas menyampaikan pengalamannya mereka, bikinkan feature, Safe News begitu. Apa pengalamannya, bagaimana pengalamannya ketika dia pernah terkena, saat pernah begitu lalu sembuh. Dan alhamdulillah katanya masyarakat di sekitarnya malah membantu. Beberapa itu berita yang banyak yang membantu mereka bersosialisasi kembali dan mengatakan bahwa ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit dan bukan sebuah aib yang harus ditakuti. Makanya sejak awal kita sampai sekarang mendorong agar masyarakat itu tidak pernah takut yang namanya swab. Tidak pernah takut swab. Walaupun sebenarnya pernah pengalaman saya sendiri, saya melihat sendiri waktu masih zaman-zaman yang banyak protes soal rapid test itu, saya melihat di lingkungan saya itu ibu RT saya itu menulis spanduk bertuliskan menolak rapid test yang marak dulu itu, menolak bagi sampai tengkurap menulis apa yang ditulis ini masyarakat kita ini menolak untuk rapid test, sampai ke bahwa rapid test itu bukan sesuatu yang ini, rapid itu artinya cepat. Artinya cepat, jadi itu hanya untuk mengetahui kondisi kita, bukan sebagai penentu bahwa kita sebenarnya. Apa yang mempengaruhi warga di sampai menolak? Kebanyakan mereka adalah orang-orang tua. Dia takut karena dia tua, dia takut nanti ketika dia positif, dianggap positif dari rapid itu, dia langsung dimasukkan di rumah sakit. Dia takutnya ke rumah sakit itu, jadi image rumah sakit bagi dia itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan untuk tinggal di sana. Nah, ini yang harus diberikan pemahaman ke masyarakat. Yang terjadi ini ada miskomunikasi, Iya. misinformasi di awalnya itu. Iya. Iya. Kan sesuatu yang baru, yang baru betul. itu pasti baru juga dipelajari. Ya. Nah, bicara soal image rumah sakit memang sekarang lagi buruk ya, di mata masyarakat. Orang sekarang dulu ketika sakit sedikit orang berlomba-lomba ke rumah sakit. Nah, sekarang seberat apapun orang justru menghindari rumah sakit. Nah, media lagi-lagi berperan di sini, punya peran di sini. Bagaimana supaya image itu bisa kembali normal? Iya, kan sebetulnya ini yang dari awal kita berusaha melakukan edukasi kepada masyarakat, tentunya dengan menggali sumber dari narasumber yang berkompeten di situ. Belakangan kan kita baru tahu bahwa ternyata COVID ini sebetulnya tidaklah berbahaya. Yang berbahaya dari COVID ini ketika yang diserang itu orang punya penyakit bawaan yang akut. Misalnya hipertensi, diabetes, kemudian jantung.
mereka sudah akur, tiba-tiba diserang COVID itu yang berbahaya. Tapi bagi orang yang kondisi fisiknya bagus, ketika kena COVID, tentu mereka tidak separah dengan yang sudah punya penyakit bawaan dan orang tua. Makanya selalu diwanti-wanti. Kita lihat saja misalnya sekarang sudah dibuka umrah oleh Arab Saudi. Iya. Tapi dibatasi usia yang boleh berangkat. Lewat 50 tahun itu tidak boleh berangkat. Artinya COVID ini berbahaya, rentan terhadap orang-orang yang sudah berumur. Kemudian punya penyakit bawaan. Anak-anak pun Iya. seperti itu Pak ya, bukan Iya. cuma orang tua. Iya. Nah itu adalah pentingnya mungkin kita selalu Iya. jaga jarak pakai Betul. masker. Nah BKM mengolah itu bagaimana Pak? Iya, salah satu dampak dari COVID ini sebenarnya adalah image di tengah masyarakat. Iya betul. Dan itu tidak bisa kita nafikan. Itu terjadi. Bahkan malah lebih parah itu dibanding ketika harus menjalani perawatan. Ya. Berita Kota selalu berupaya untuk menampilkan hal-hal yang mencoba memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Seperti saya memberikan contoh yang seperti di Sidrap, mereka yang terpapar yang viral di media sosial. Itu di rumah sakit itu Pak ya? Betul. Itu kan kita coba untuk menggali siapa dia, seperti apa kondisinya, dan bagaimana model perawatan yang dia jalani. Ini kita mau menggambarkan bahwa COVID ini bisa disembuhkan ternyata tanpa perasaan was-was sedikit pun mereka menjalani perawatan itu. Ini yang coba kita bangun dari dulu sampai sekarang supaya ada hal-hal yang bersifat edukatif kepada masyarakat. Itu Selama narasumbernya menjamin. Betul. Ya kan? Membahas soal narasumber nih. Betul. Nah, ini penting Pak. Nah sekarang fenomena di masyarakat itu masyarakat sudah cenderung tidak percaya sama media. Nah, salah satu penyebabnya karena narasumber tadi itu yang ketika ditanya jawab asal-asalan, ditanya soal COVID, besok jawab ini, besoknya lagi pernyataannya beda. Nah, apa yang jadi catatan penting redaksi di sini? Iya, catatan mungkin yang terpenting ini masyarakat itu ketika belum menghadapi itu masih dianggap enteng. Tapi pada saat misalnya satu saja keluarganya yang terpapar, baru dia betul-betul merasakan itu, meyakini bahwa COVID ini Benar. ada dan membuat mereka panik. Jangankan soal COVID, menggunakan masker saja awalnya menjadi pro dan kontra. Ada yang bilang tidak perlu pakai masker kalau kita sehat. Ada juga yang bilang semua harus pakai masker. Jadi itu saja satu item panjangnya didiskusikan. Tapi kan amannya sama-sama menggunakan masker. Iya, bukan hanya orang Nah, sakit. pro kontra itu kan muncul tidak jarang karena faktor sumber yang kadang berubah-berubah. Iya. Statement lah. Anggaplah tidak usah tidak usah berbicara tentang narasumber di sini, narasumber di pusat pun yang berkompeten soal itu. Kadang pernyataan hari ini berbeda dan pernyataan hari kedua berbeda. Nah, itu kadang bikin bingung masyarakat. Nah, menyikapi ini bagaimana media menyikapi ini? Sebenarnya ada dilematis yang terjadi ya, ketika itu. Ketika narasumber menyampaikan sesuatu, menjadi kewajiban bagi media untuk membuat seperti itu. Namun ketika belakangan dia menimbulkan pro dan kontra, kegaduhan misalnya, media juga harus tampil sebenarnya di situ. Dan media juga harus mengambil peran kembali di situ untuk meluruskan bahwa fakta yang sebenarnya adalah ini. Dan itu yang coba kita ambil selama ini. Kita memang mungkin masih ikut berubah-berubah juga ketika narasumber bicara seperti itu, tapi saya dari dulu sampai sekarang saya mencoba selalu menekankan bahwa narasumber bagi media mainstream itu mereka punya kapabilitas, mereka masih bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau yang misalnya media-media ya mungkin media sosial lah kita sebut, mereka membuat statement-statement, pernyataan-pernyataan apapun di situ, apakah itu masih bisa dipertanggungjawabkan? Itu pertanyaan besarnya. Tapi ketika misalnya sebuah pernyataan narasumber sudah jelas dan dibuat di media mainstream, saya kira itu patut menjadi pertimbangan dan menjadi landasan untuk sebuah pengambilan kebijakan. Nah, yang menarik karena orang cenderung lebih
untuk cetak ya, media Iya. cetak. Betul. Sekarang orang kepercayaan media cetak agak-agak menurun, Pak. Iya. Itu fenomenanya di luar. Iya. Nah, televisi mungkin tidak karena mereka yakin oh ada wawancaranya nanti. Iya. Nah, TV pernah hadapi hal seperti itu enggak? Iya. Televisi kan ada visual ya, ada visual. Jadi visual dan jelas audio pasti gabungan. Nah, kalau televisi kita betul-betul mencari narasumber yang terkait dengan hal itu yang sesuai dengan tupoksinya. Tidak asal-asalan mencari narasumber yang hanya asal bicara saja, tidak by data begitu. Nah, gabungan berita kita ya seperti juga pasti BKN dengan Harian Fajar pasti juga mengambil nasional, dan itu kan juga pasti kita seperti itu juga, walaupun televisi lokal tapi bahan-bahan berita juga itu ada banyak dari pusat dengan bagian dari jaringan Jawa Pos itu tadi JPM. Jadi kita mengambil situ dan termasuk di lokal-lokal para epidemiolog begitu, para ini yang terkait memang dengan penanganan COVID, jadi tidak asal-asal sembarang yang dicopot untuk diwawancara, walaupun sebanyak ini media televisi bisa dilihat siapa orangnya gitu. Jadi kredibilitasnya jadi dipertimbangkan. Iya, yang itu yang harus diutamakan karena ini terkait dengan informasi ke masyarakat, jangan sampai di tengah masyarakat menjadi gejolak, menjadi sesuatu yang hanya akan menimbulkan mispersepsi di tengah-tengah kita semua. Jadi bagaimanapun narasumber adalah hal utama dalam memberikan informasi bahwa ya media ini memang betul-betul memberikan edukasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, narasumber warga kan sekarang saya tadi singgung soal teori konspirasi. Ini menarik, Pak. Karena sampai sekarang pun itu masih menjadi berpengaruh ke masyarakat. Di tingkat nasional pun seperti itu. Masih banyak pihak-pihak yang menggaungkan soal teori konspirasi lah, COVID itu bohong atau bagaimana. Nah, sementara di sisi lain Satgas pemerintah sudah membantah hal itu. Tapi kekuatannya tidak sebanding. Kekuatan pengaruhnya tidak sebanding. Nah, media punya peran penting di sini. Nah, Harian Fajar sendiri. Nah, di Makassar pun sudah booming soal itu, Pak. Jadi memang ini ada satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan juga tentunya media. Karena munculnya yang namanya media sosial. Media sosial itu semua informasi masuk di situ. Informasi itu tidak semua terverifikasi dengan baik. Saya klarifikasi sedikit soal media mainstream. Saya kira sekarang media mainstream ini adalah media yang paling dipercaya. Tingkat kepercayaannya itu sangat tinggi sekali. Persoalannya sekarang, berapa persen sih masyarakat yang baca koran misalnya? Betul. Nah, Karena betul. koran ini memang ditujukan untuk pembaca cerdas, masyarakat mampu. Ya. Jangan paksakan masyarakat tidak mampu, tidak Untuk membaca cerdas, koran. tidak pernah sekolah, membaca koran. Itu pasti salah sasaran. Jadi pembaca koran ini adalah memang masyarakat cerdas. Jadi segmennya jelas, Pak. Ya? Segmentasinya sangat jelas sekali. Dan itulah tantangannya sekarang. Kalau media sosial semuanya masuk di situ. Nah, Mulai dari anak-anak, tidak berpendidikan tinggi, ada semua di situ. Semua bisa berbicara apa saja. Dan semua tidak terverifikasi. Nah. Inilah yang membuat gaduh sebetulnya. Nah, apa inovasinya teman-teman di redaksi untuk menangkal itu, untuk melawan itu? Iya, kalau jelas di Harian Fajar itu jelas sekali. Selain menyajikan konten untuk pembacanya, juga bekerja sama dengan fajar.co.id untuk menyajikan konten-konten di media sosial. Konten di media sosial yang disajikan oleh media mainstream itu adalah konten yang berkualitas, konten yang bisa dipertanggungjawabkan, konten yang aktual, bukan sekadar membuat gaduh seperti itu. Bung Saki. Ya. Pak Rustam sendiri ya. melihat fenomena teori konspirasi ini yang di masyarakat. Bagaimana? Iya, saya kembali mencoba mengaitkan COVID-19 dengan teori konspirasi itu. Dari awal dan sampai sekarang, fakta yang ada di lapangan, masih banyak di antara masyarakat yang mengklaim COVID itu tidak ada. COVID itu hanya sebuah bentuk rekayasa dari sebuah kelompok untuk mendapatkan keuntungan tertentu di dalamnya. Bahkan terakhir saya ketemu dengan seorang teman, dia menyebut seperti itu. Dia tidak percaya adanya COVID. Saya kemudian menantang dia. Saya tahu kan ada 2 hotel di Makassar yang menjadi tempat untuk menampung pasien OTG.
Masih ada. Masih ada sampai sekarang. Saya tawarkan ke dia, kalau Anda tidak percaya tentang COVID, ayo kita jalan-jalan ke kedua hotel ini. Kalau Anda berani masuk di dalamnya, saya baru bisa meyakinkan diri bahwa betul-betul COVID itu tidak ada. Tapi kalau Anda tidak berani, berarti COVID itu ada. Ternyata dia tidak mau. Dia angkat tangan. Belakangan dia cerita, ternyata dia bersama dengan keluarganya sudah pernah mengalami indikasi COVID. Salah satu indikasi COVID itu kan adalah kehilangan indera penciuman dan perasa. Ternyata dia sudah mengalami itu. Dan ada di antaranya mengalami sakit. Ternyata dia sudah mengalami gejala itu. Namun mereka tidak berobat. Dia dirawat sendiri di rumah, dengan ada di antaranya yang Isolasi mengonsumsi mandiri, masuk isolasi mandiri. Dia mengonsumsi, memperbanyak minum air jeruk, perasan air jeruk, dan akhirnya dia merasa sembuh sampai sekarang. Nah, ini yang perlu diwaspadai sampai sekarang, karena ada banyak di antara kita yang pemegang konspirasi-konspirasi itu yang tidak pernah mau memeriksakan diri, tidak pernah mau berobat. Apakah ada jaminan dari mereka bahwa mereka tidak terpapar? Nah, ini tantangan bagi pemerintah. Orang-orang seperti ini yang perlu disadarkan, dan media mencoba untuk mengambil peran lagi di situ. Bagaimana caranya menyadarkan mereka? Di antaranya membuat berita-berita tentang hotel COVID itu, tentang duta COVID itu. Bicara soal konspirasi kan kita sudah. Nah, apa sisi positif yang kita bisa ambil dari sini, Pak? Dari Pak Arsad? Iya, oke. Banyak sekali sisi positif yang kita bisa petik di balik pandemi COVID-19 ini. Terutama adalah bagaimana kita bisa mengubah pola hidup menjadi pola hidup sehat. Saya ambil contoh, misalnya saya ini orangnya sangat jarang namanya sarapan. Sekarang dengan adanya COVID, saya sudah rajin sarapan sebelum berangkat ke tempat kerja. Kedua, pola hidup sehat di mana-mana kita selalu cuci tangan supaya kita terhindar dari virus, bukan hanya COVID, tapi virus apa saja. Apalagi pakaian sekarang tidak bisa dipakai lagi 2 kali. Begitu sampai di rumah ganti seluruh pakaian, bersihkan badan, kemudian mulai rajin berolahraga meskipun sekadar jogging saja, naik sepeda ringan di kompleks. Jadi sekarang Pak Arsad sudah rajin olahraga ya? Memulai, artinya ada perubahan hidup dari sebelum pandemi dan memasuki pandemi. Kita semakin sadar akan pentingnya pola hidup sehat itu. Begadang sudah dikurangi juga. Nah, di redaksi kan sering begadang, Pak. Iya. Nah, Pak Arsad dan Pak Heru, Iya. apa sisi positif dari COVID ini khususnya untuk teman-teman media? Iya. Program 3M yang digalakkan sekarang ini itu sangat menyentuh dan sangat relevan dengan upaya pencegahan COVID-19. Satu yang coba saya garis bawahi adalah mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Ini mungkin dari kita semua masih ingat ketika kita masih kecil dulu, kita selalu diingatkan oleh ibu kita Cuci tangan dulu. untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Dan mungkin di SD, ketika kita duduk di bangku TK dan SD, Bapak Ibu guru kita mengingatkan juga seperti itu. Dan ternyata setelah rentang waktu itu dan sampai sekarang, hingga akhirnya muncul COVID, kita seakan-akan lupa kebiasaan itu. Budaya itu dikembalikan oleh COVID. Ya? Betul. Budaya lama itu coba dikembalikan dan akan kita lakukan itu. Dan kita malah lakukan sekarang dengan terus mencuci tangan. Artinya sebetulnya dari dulu itu orang-orang tua kita itu sudah mengajarkan. Betul. Dan sebenarnya tanpa COVID pun kita bisa hidup seperti itu. Tapi karena ada yang memaksa kita terpaksa melakukan itu. Nah, setelah COVID ini mungkin berakhir, insya Allah kita ingin kebiasaan-kebiasaan baru itu terus berlanjut. Jangan ditinggalkan. Cukuplah ketika COVID berlangsung, kita dipaksa untuk itu. Tapi setelah itu menjadi kegiatan dan kebutuhan kebiasaan baru kita untuk melakukannya. Saya kira itu. Pak Heru yang jadi termuda di antara pemret ini. Nah, masih budaya cuci tangan bagaimana?
Ya, budaya cuci tangan itu sesuatu yang wajib ya. Bahkan turun ke bawah pun singgah dulu cuci tangan. Misalnya turun ke lantai 1 ke Penaresta itu harus singgah, saya selalu singgah cuci tangan dulu pakai sabun. Tapi sebelum COVID, Sebelum COVID tidak pernah begitu. Tidak pernah. Jadi Nah, itulah sisi positifnya. Iya, sisi positif gitu Dengan pandemi ini banyak yang harus kita ubah dan Iya. ternyata itu yang benar. Iya. dan banyak juga orang kreatif Selama pada saat pandemi, ya. kondisi ini ya, menghadapi kondisi ini kan banyak orang tambah kreatif. Banyak hal-hal yang bisa dibikin sebelumnya mungkin menjadi karyawan, sekarang bisa berdiri sendiri untuk usaha sendiri. berusaha sendiri dengan Banyak kreativitas yang ada. konten kreator juga Iya, ya. gitu. Seperti itu. Jadi banyak hal. Memakai masker itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Contoh saya misalnya mungkin secara pribadi dan keluarga, anak dulu kalau keluar mungkin ada naik motor keliling itu tidak pakai masker. Sekarang saya pakai masker. Padahal sebenarnya itu polusi apa semua itu kan sebenarnya secara kasat mata ini. Tapi dengan pakai Sekarang masker ada itu, yang berubah. iya. Saya alami sendiri ini justru merasa kurang nyaman ketika tidak menggunakan masker. Iya, Oh. iya. Padahal saya kan biasa jalan ke daerah. Di daerah itu kan penggunaan masker tidak seperti di Di kota Makassar. ya. Di sana itu masih Masih awam Pak. ya. Saya terus terang ketika sebelum COVID saja, saya ini kan pengendara roda 2. Sebelum COVID saja saya selalu pakai masker. Dan setelah ada COVID, saya pakai masker dan insya Allah ke depan pun saya akan pakai masker karena saya sadari fungsi masker ini ketika saya berkendara, saya tidak akan terpapar oleh debu. Apalagi di tengah COVID. COVID mengajarkan kita untuk menggunakan masker agar tidak terpapar. Kenapa tidak kita lakukan? Itu akan berlangsung sampai selanjutnya saya kira. Jadi itu untuk kebaikan kita semua. Iya. Budaya memakai masker itu memang harus digalakkan. Yang berikutnya adalah menjaga jarak. Kita kan dari dulu selalu diajarkan untuk antre. Iya, 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 betul. Ya kan? Betul, betul. Jaga jarak kemudian baru kita dipaksa lagi ketika ada COVID. Kenapa tidak dari dulu? Jadi memang budaya-budaya lama itu yang dicoba dikembalikan. Ya. Ditinggalkan kemudian Jadi, dikembalikan oleh artinya COVID. orang-orang terdahulu itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Betul. sebetulnya. Betul, betul. Iya. Nah, Pak, terakhir, ke depan ini Harian Fajar, BKM dan Fajar TV akan melakukan apa supaya program ini bisa tersosialisasi dengan baik? Iya, kalau Harian Fajar kita akan terus-menerus melakukan edukasi kepada pembaca kita, kepada publik, bukan hanya lewat rubrik kebiasaan baru, tapi semua rubrik yang ada di Harian Fajar kita usahakan selalu ada nilai-nilai edukasi di situ. Disipi dengan itu, Pak. Iya. BKM sendiri. Gaung penerapan protokol kesehatan, khususnya 3M, kita sudah lakukan selama ini. Dan itu akan terus berlanjut. Mungkin akan ada inovasi-inovasi selanjutnya. Di antaranya mungkin menghadirkan para tokoh-tokoh dan narasumber-narasumber yang berkompeten untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Seperti apa yang harus dilakukan di era kenormalan baru ini. Jangan sampai misalnya ada hal-hal yang terlupa untuk dilakukan dan narasumber yang berkompeten ini yang bisa memberikan penjelasan terkait itu, dan media khususnya Berita Kota terbuka untuk itu. Fajar TV bagaimana? Iya. Fajar TV kan selalu menghadirkan kampanye 3M itu. Baik itu di opening atau closing program, setiap program itu selalu menyampaikan pesan ibu yang 3M itu tadi. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu selalu ada di Fajar TV. Jadi setiap saat kami selalu mengampanyekan baik itu di opening closing dan berita-berita yang ada, dan juga talkshow. Talkshow kami secara virtual, tidak menghadirkan narasumber di kantor, studio tidak menghadirkan, dan selalu menyelingi, selalu membahas hal yang terkait dengan penanganan COVID atau Protokol kesehatan. protokol kesehatan itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita sepakat, Pak, ya. Jadi memang penting di masker penting, jaga Betul. jarak penting, dan cuci tangan itu penting. Sangat penting. Terutama bagi media ini bagaimana mensterilkan yang namanya newsroomnya. Betul. Ya, jadi kalau di Harian Fajar itu sebelum masuk ke redaksi sudah ada papan pengumuman, Jaga jarak, jaga jarak, kesehatan. cuci tangan dan sebagainya. Dan kita usahakan steril betul, jangan tamu itu langsung masuk ke dalam. Kita harus tahu persis itu tamunya apakah steril apa enggak. Oke, Pak, terima kasih banyak Siap. perbincangannya menarik. Siap, makasih Bung. Sama-sama. Teman-teman, kalian sudah lihat sendiri bagaimana media mengolah informasi supaya lebih jelas. Dan satu pesan kita semua, jangan pernah termakan isu hoax tentang COVID. Dan tetap menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan.
Begitu Pak ya. Iya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara dan kepada teman-teman Open sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.